Tismarhan, sebuah film Bollywood ini menceritakan tentang anak seorang pelacur yang diusir oleh ibu kandungnya. Cerita ini berawal dari pertemuan seorang anak laki-laki bernama Tismarhan yang menangis di tengah hujan karena diusir ibunya dan seorang remaja perempuan yang kabur dari rumah karena hampir diperkosa oleh ayah tirinya. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin akrab dan Tismarhan sudah menganggap gadis perempuan itu sebagai ibunya. Demi bertahan hidup, dua anak sebatang kara ini bekerja serabutan untuk makan. Mulai dari mencuci piring di restoran, hingga menjadi kuli bangunan. Suatu ketika saat mereka sedang bekerja, ada sekelompok laki-laki mencoba menggoda remaja perempuan tersebut. Melihat perempuan yang sudah dianggap ibunya sendiri digoda oleh sekelompok laki-laki, Tismarhan marah dan menyerang sekelompok laki-laki tersebut hingga babak belur. Mereka semua akhirnya dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Setelah diinterogasi, mereka dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Dari sini drama dimulai. Tismarhan dan juga ibu tirinya yang sebatang kara dan tidak punya tempat tinggal, diajak oleh salah satu oknum polisi untuk tinggal bersamanya dengan alasan polisi tersebut juga tinggal seorang diri. Tanpa berpikir panjang, tawaran pun diterima. Mereka berdua kemudian pindah ke rumah polisi tersebut. Di sisi lain, ada seorang menteri korup dan mata duitan yang sedang berselisih dengan ketua gangster kuat dan jago berkelahi bernama Gia. Suatu malam ketika sang menteri sedang menyetir mobil sendirian, ia menerima sebuah telepon dari Gia. Naas, di tengah jalan sang menteri mengalami kecelakaan. Kemudian lewatlah Tismarhan bersama rekan-rekannya yang sedang mabuk di depan lokasi kecelakaan. Mereka pun membawa sang menteri ke rumah sakit. Ketika sang menteri sudah mulai sadar, ia pun memanggil Tismarhan ke ruangan untuk berterima kasih dan akan diberi sebuah imbalan. Namun Tismarhan menolak. Sang menteri akhirnya berpesan apabila suatu saat Tismarhan butuh bantuan, jangan sungkan untuk menghubunginya. Perlu diketahui, Tismarhan sekarang membuka usaha gym di dekat rumahnya. Suatu hari, Tismarhan diminta salah seorang temannya untuk menagih hutang ke salah satu mahasiswa suatu universitas. Namun ketika menagih hutang, secara tidak sengaja Tismarhan melihat wanita cantik berambut panjang. Wanita itu bernama Anaga. Tismarhan pun jatuh cinta. Agar bisa selalu dekat dengan Anaga, Tismarhan memutuskan untuk kuliah di kampus tersebut. Dasar buaya. Usaha mendekati Anaga pun terus dilakukan oleh Tismarhan. Namun Anaga tetap saja tidak peduli. Dia bahkan mulai merasa risih karena selalu dibuntuti oleh Tismarhan. Tismarhan mulai putus asa. Di meja makan, dia mulai curhat kepada orang tuanya. Keesokan harinya orang tua Tismarhan mendatangi kampus dan bertemu Anaga. Dengan naluri seorang ibu Tismarhan mencoba membujuk Anaga dan menceritakan siapa Tismarhan dan kesusahan yang dialami oleh Tismarhan sejak kecil. Seketika hati Anaga mulai tersentuh. Sejak saat itu Anaga mulai akrab dengan keluarga Tismarhan. Di tengah kebahagiaan dua sejoli yang sedang jatuh cinta, kabar gembira pun datang. Ibu Tismarhan dinyatakan hamil. Tapi di tengah kebahagiaan itu, Tismarhan mendapat kabar bahwa mereka diserang oleh musuhnya di kampus yang tidak lain adalah anak buah Gia. Tismarhan pun marah dan mendatangi anak buah Gia seorang diri. Pertarungan tak terhindarkan lagi. Melihat situasi ini, sang menteri yang sebelumnya berselisih dengan Gia memanfaatkan situasi. Gia dan Tismarhan difitnah dan diadu domba. Ibu Tismarhan dibunuh sang menteri, tapi diskenariokan kalau yang membunuh adalah Gia. Dari sinilah puncak kemarahan Tismarhan. Malam itu juga Tismarhan langsung mendatangi markas Gia. Pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Namun Tismarhan yang sedang terbakar emosi tak terkendali, dibuat babak belur oleh Gia hingga tak sadarkan diri. Merasa Gia terlalu kuat untuk dihadapi seorang diri, Tismarhan teringat ucapan sang menteri. Keesokan harinya Tismarhan mendatangi kantor menteri dan menceritakan apa yang terjadi. Dengan kekuasaan seorang menteri, Tismarhan diangkat menjadi kepala polisi. Misi balas dendam dimulai. Tismarhan mendatangi anak buah Gia, mulai dari yang di kampus, maupun yang di jalanan. Satu persatu dihabisi, dipenjara, disiksa, dan dipaksa membelot dari Gia dengan membunuh tangan kanan Gia bernama Kasim. Tak tinggal diam, Gia langsung menculik pacar Tismarhan. Mengetahui pacarnya diculik Gia, Tismarhan mendatangi Gia. Akhirnya mereka berduel.
Gia tewas di tangan Tismarhan. Tetapi, sebelum Gia tewas, dia sempat membuat pengakuan kalau bukan dia yang membunuh ibunya. Kemudian Tismarhan menyelidiki dan terungkap kalau ayah tirinya yang membunuh ibunya. Tanpa pikir panjang, ayah tirinya langsung dibunuh oleh Tismarhan. Belum selesai sampai di situ, kakak Gia yang bernama Talwar mendengar kabar kalau adiknya tewas dibunuh Tismarhan. Dia pun datang untuk membalas dendam. Diculiklah Tismarhan kemudian disiksa dengan tangan terikat rantai. Dengan wajah penuh luka, Tismarhan melihat tangan kanan sang menteri memberikan sebuah tas berisi uang kepada Talwar. Tismarhan mulai curiga. Dengan penuh amarah dia berhasil melepaskan tangan dari rantai yang mengikatnya. Tismarhan pun lolos setelah menghabisi anak buah Talwar. Dengan cepat dia menemui tangan kanan sang menteri berusaha mencari informasi. Terungkaplah kalau sang menteri adalah dalang dari semua ini. Tismarhan langsung mendatangi menteri yang sedang menghitung uang hasil kejahatannya bersama Talwar. Akhirnya sang menteri dan Talwar tewas terbunuh oleh Tismarhan. Demikianlah akhir dari cerita film Tismarhan 2022. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila ada film yang ingin direview lagi, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih.